10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom teman-teman, hari ini kita memperingati akan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk engkau dan saya. Teman-teman, ketika kita diizinkan Tuhan untuk sekali lagi memperingati Jumat Agung, mari memaknai peringatan ini bukan sekedar lalu, tapi mari memaknai peringatan ini sebagai sebuah momen kita bisa sama-sama merasakan cinta kasih-Nya Tuhan. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kita yang tidak layak menjadi layak karena pengorbanan Kristus yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, jadikan ini sebuah kesempatan untuk kita pun mau menyatakan cintanya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi momen yang terindah karena Kristus sendiri yang datang. Kristus sendiri yang mati hanya untuk bersama dengan diri kita. Yuk, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat terus ya. Teman-teman, aku mau cerita nih. Selama bulan Maret, aku suka kesusahan untuk menentukan prioritasku. Aku memang udah memilih apa saja yang perlu aku dahulukan. Tapi, aku sadar kalau gak mudah melakukannya lewat tindakan. Contohnya, aku mungkin dengan mudah ngomong, pokoknya Tuhan prioritas nomor 1.
Pada kenyataannya, aku lebih milih nonton drakor lah, main games lah, atau bahkan rebahan sambil nonton TikTok dibandingkan baca Alkitab. Aku juga terlalu sibuk ngerjain tugas sampai lupa sediain waktu buat Tuhan. Padahal aku masih bisa bertahan dan menghadapi setiap masalah karena Dia. Bahkan aku bisa melewati hari-hariku karena Dia selalu menyertai aku. Teman-teman, tanpa Tuhan kita sangat tidak berdaya. Sebab Tuhanlah petunjuk hidup kita di saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mari teman-teman, kita menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepadanya, meminta pertolongannya sebab Dia Tuhan yang sangat peduli pada kita. Jadikan Dia sumber kekuatan kita, teman-teman. Yuk kita nyanyikan lagu Bencanamu dengan penuh kesungguhan hati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu.
Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh menjalani kehidupan kami dan kami diizinkan Tuhan untuk kembali memperingati kematian Tuhan Yesus. Biarlah ini bukan hanya peringatan kalender saja, tetapi ini menjadi sebuah peringatan akan cintanya Tuhan membuat kami kembali lagi disadarkan kami yang tidak layak menjadi layak hanya karena anugerah Tuhan. Kami yang seharusnya binasa diselamatkan karena Engkau sendiri yang memberikan kami hidup. Engkau kehilangan hidupmu, tetapi kami mendapatkan hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, ketika Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya kepada atau mengakhiri hidupnya di dunia ini di atas kayu salib, maka dia mengucapkan perkataannya yang ketujuh. Dan biarlah ini menjadi sebuah perkataan yang mengingatkan kita ketika kita menjalani kehidupan kita. Kemudian kita mungkin mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kesulitan. Karena kita melakukan kebenaran, karena kita melakukan kehendak Tuhan, jangan mundur. Tapi biarlah ini menjadi sebuah motor yang menggerakkan kita. Bahwa Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sudah memberikan contoh, memberikan teladan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Teman-teman, Lukas 23 ayat 46 mencatat perkataan Tuhan Yesus yang ketujuh. Perkataan yang dia ucapkan sesaat sebelum dia benar-benar meninggal atau wafat di atas kayu salib. Perkataan Tuhan Yesus adalah seperti ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Teman-teman, ada dua hal yang mungkin atau dua hal yang selalu harus kita ingat ketika kita memperingati Jumat Agung. Yang pertama, teman-teman, harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus itu sangat besar. Harga yang dia berikan, dia serahkan di atas kayu salib adalah harga yang tidak bisa dibandingkan dengan emas, perak, atau uang yang bisa habis, teman-teman. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya di atas kayu salib, jangan pernah lupa. Itu semua karena belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yang harusnya ada di atas kayu salib. Kita yang seharusnya menerima hukuman itu. Tapi karena cintanya Tuhan yang begitu besar. Bayangin teman-teman, itu bukan berbicara tentang bunga yang diberikan oleh seorang kekasih gitu ya. Itu bukan berbicara tentang tabungan yang bisa kita pakai kemudian habis. Tetapi ini berbicara tentang memberikan nyawa, memberikan hidup kepada orang yang dicintainya. Yaitu kita, umat manusia yang bukan orang baik, yang bukan orang benar, tetapi adalah orang yang berdosa. Tuhan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk kita tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Tuhan menyerahkan nyawanya karena memang dia sungguh-sungguh mencintai kita apa adanya. Tapi jangan pernah lupa teman-teman, harga yang diberikan kepada kita, harga yang dibayar di atas kayu salib tidak boleh menjadikan kita hidup seenaknya aja. Tidak boleh menjadikan kita hidup seadanya saja. Tidak boleh membiarkan kita hidup begitu-begitu aja. Tetapi harga yang mahal itu harus menjadikan kita pribadi yang mau terus bertumbuh di dalam cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama. Itu poin yang pertama teman-teman. Ketika engkau memperingati kematian Tuhan Yesus, ingatlah selalu harga yang begitu mahal yang Tuhan bayarkan di atas kayu salib untuk engkau dan saya. Yang kedua teman-teman, yang kedua ketika kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, maka kematian Tuhan Yesus adalah sebuah contoh dan sebuah bukti di dalam kehidupan orang yang percaya. Sehingga ketika kita tahu ada sebuah contoh, ada sebuah bukti, maka biarlah ini menjadi sebuah teladan bagaimana kita seharusnya hidup waktu kita menjalani hari demi hari di dalam dunia ini. Teman-teman, ketika berbicara tentang contoh dan bukti, maka apa sih sebenarnya contoh yang Tuhan Yesus mau ajarkan melalui kematiannya di atas kayu salib? Contoh atau bukti, contohnya dulu ya teman-teman, contoh bahwa kematian di atas kayu salib menunjukkan bahwa bukan kejahatan, bukan maut yang berkuasa, tetapi Tuhan sendiri yang berkuasa. Teman-teman, memang pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, ada kegelapan yang meliputi saat itu. Tetapi teman-teman jangan pernah lupa teman-teman, Tuhan Yesus pada waktu dia berkata, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku,"
Perhatikan teman-teman, dia tidak menyerahkan nyawanya kepada kegelapan itu. Dia tidak menyerahkan nyawanya kepada sesuatu yang tidak pasti. Dia tidak menyerahkan nyawanya kepada sesuatu yang hampa. Dia tidak menyerahkan nyawanya ke dalam sebuah kuburan gua saja. Tetapi dikatakan dengan sangat jelas bahwa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Teman-teman, menarik sekali ketika kita menjalani kehidupan kita dan ketika kita mengalami sebuah kematian atau kematian dari orang-orang yang kita kasihi, teman-teman ingatlah satu hal, kematian bagi orang percaya bukanlah akhir dari segalanya. Kematian bagi orang percaya bukanlah sebuah ending yang udah selesai. Tetapi teman-teman, kematian bagi orang percaya adalah sebuah pintu bagi kita untuk masuk dan bersama dengan Tuhan selamanya, teman-teman. Menarik sekali Paulus dengan sangat jelas berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa keuntung? Karena dia bisa bertemu dengan Tuhan yang mengasihi dia. Karena dia bisa bertemu dengan orang, dengan pribadi yang telah menyerahkan nyawanya bagi dirinya. Teman-teman bayangin teman-teman ketika mungkin engkau punya pasangan yang LDR mungkin gitu ya. Teman-teman bayangin ketika satu waktu, satu momen kalian dipertemukan. Ada satu kesempatan kalian bertemu setelah corona yang panjang dan tidak berkesudahan ini gitu ya. Kemudian ada sebuah kesempatan kalian bisa ketemu. Wah, bukankah perasaan itu perasaan yang sangat senang gitu ya. Perasaan yang luar biasa. Penuh dengan antusias. Luar biasa kita nantikan gitu ya teman-teman. Nah teman-teman sekarang bayangkan ketika kita atau ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia tahu bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu menjadi sebuah contoh bagi kehidupan kita. Itu bukan akhir dari segalanya, tetapi itu menjadi sebuah pintu masuk bagaimana kita pada akhirnya akan bertemu dengan Tuhan dan hidup bersama dengan Dia selamanya. Itu adalah sebuah contoh, bukan kematian yang berkuasa, bukan kejahatan yang berkuasa. Tetapi tangan Tuhan sendiri yang berdaulat, yang akan menerima kita. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan menjadi sebuah bukti teman-teman. Menjadi sebuah bukti bahwa pada saat Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, dia selalu ingat, dia selalu percaya bahwa Bapaknya yang penuh kasih tidak akan pernah membiarkan dia. Teman-teman, menarik sekali pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib setelah dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika dia harus menanggung yang namanya dosa, hukuman dosa, menggantikan diri kita, dia yang selalu bersama-sama dengan Allah pada saat penciptaan, kemudian dia harus mengalami yang namanya Tuhan berpaling wajahnya. Dan di momen-momen itu teman-teman, dia merasakan sebuah kesedihan, kesakitan yang sangat mendalam. Tapi di akhirnya teman-teman, dia mengatakan apa? Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan percaya, Tuhan yakin bahwa Allah Bapa tidak pernah membuang hidupnya. Teman-teman, di dalam kehidupan kita, teman-teman, kita mungkin sering kali mengalami kegagalan. Kita mungkin sangat mungkin dan sering mengalami yang namanya kejatuhan di dalam dosa. Kejatuhan untuk mendukakan hati Tuhan. Satu hal demi hal lain kita bilang kita mau bangkit, tapi kenyataannya kita sering kali gagal dan gagal lagi. Teman-teman, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib dan dia menutup hidupnya atau menyerahkan hidupnya di atas kayu salib, maka perkataan ya Bapakku serahkan nyawaku seharusnya menjadi sebuah bukti bahwa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Kematian Kristus sudah membayar semua dosa-dosa kita. Kematian Kristus sudah menanggung gitu ya. Kristus sudah mati menanggung semua hukuman dosa kita. Sehingga biarlah kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang menyatakan sebuah bukti bahwa kasih Tuhan tetap mau menerima kita apa adanya. Teman-teman, pertanyaan selanjutnya, terus apa dong?
Kita setiap kali memperingati Jumat Agung. Terus apa dong yang bisa kita kaitkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda? Teman-teman, ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai anak muda, teman-teman, ketika kita melakukan apa yang namanya kebenaran, sangat mungkin orang di sekitar kita tidak terima. Sangat mungkin orang di sekitar kita mengatakan kita autis dengan kebenaran dan gak ikut zaman. Teman-teman, satu hal, ketika engkau mengalami ini, jangan mundur. Ingatlah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan sampai nanti mungkin kalau Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Teman-teman, jangan mundur. Kita dipanggil, kita ditebus dengan darah yang mahal. Maka jangan jadikan hidup kita langsung mundur. Menjadikan hidup kita kemudian tidak mau lagi melakukan kebenaran. Teman-teman, jangan pernah lupa ketika engkau sudah dibayar dengan harga yang mahal. Mari terus hidup mengabdi kepada Kristus yang sudah mati menggantikan kita semua. Teman-teman, jangan langsung mundur hanya karena engkau dibully. Jangan hanya langsung mundur hanya karena engkau dikatakan engkau tidak ikut zaman. Mari tetap berpegang pada kebenaran. Mari tetap eksis dengan menyatakan kebenaran. Bahkan kalau sampai Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan mungkin kita seperti para rasul gitu ya, kita mungkin saat ini mengalami sesuatu yang nyaman-nyaman saja gitu ya. Tapi teman-teman, kalau Tuhan mengizinkan ada orang yang akhirnya mati karena kebenaran, maka jangan pernah korbankan kebenaran. Karena kita bukan mati menyerahkan hidup kita kepada sesuatu yang hampa, sesuatu yang tidak pernah kita tahu. Tetapi kita menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan yang pasti mengasihi kita. Tangan Tuhan yang pasti menerima kita. Tangan Tuhan yang pasti memeluk kita. Teman-teman, bukankah ini seperti berbicara sesuatu yang jauh di sana? Tetapi mari kita aplikasikan itu di dalam kehidupan kita hari ini. Berapa sering kita membalas kebaikan Tuhan, cintanya Tuhan pada hidup kita dengan hidup takut dan gentar di hadapan Tuhan. Dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan terus mencari tahu apa sih isi hati Tuhan dalam hidupku. Teman-teman, biarlah Jumat Agung bukan menjadi momen yang berlalu tahun demi tahun tanpa ada sebuah momen yang menyentuh kehidupan kita. Tapi mari kita maknai Jumat Agung dengan sebuah kehidupan yang kita dedikasikan kepada Tuhan untuk terus menghidupi kebenaran Tuhan, dengan terus mencari tahu apa isi hati Tuhan, dengan terus menyatakan isi hati Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari teman-teman, kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Dan mari kita berkomitmen, jangan pernah sia-siakan hidup kita, jangan pernah sia-siakan anugerah Tuhan, harga yang sudah Dia bayar dengan hidup hanya berdasarkan maunya kita, berdasarkan enaknya kita. Jangan pernah lupa, kematian Kristus menjadi bukti, menjadi contoh bahwa Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Kematian adalah sebuah pintu bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kita, mengasihi engkau dan saya. Yuk teman-teman, ambil waktu kita tenang di hadapan Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami saat ini mau berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan biarlah hidup kami bukan menjadi hidup yang mau atau dipakai untuk menyenangkan hati diri kami sendiri atau orang-orang di sekitar kami saja. Tetapi biarlah ajarkan kami untuk kami menjalani sebuah kehidupan dengan terus menyatakan kebenaran Tuhan. Menyatakan isi hati Tuhan. Biarlah kami hidup eksis di dalam dunia ini bukan tanpa tujuan. Tapi tujuan kami adalah memuliakan Tuhan yang sudah memberi diri, menyatakan kasih, menyatakan kemurahannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.